Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyu Rizky Mituhudin, MPM 201404001P dari Program Studi Pendidikan Sejarah, mata kuliah Geografi Sejarah. Di sini saya dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Konflik Sosial di Indonesia. Indonesia memiliki keragaman budaya maupun etnik yang beragam, di mana jika keragaman tersebut tidak dikelola dengan baik, maka akan memunculkan konflik yang berkepanjangan. Futurolog terkemuka seperti John Naisbitt dan Alvin Toffler memprediksi tentang menguatnya kesadaran etnik di banyak negara pada abad ke-21. Menurut Samuel Huntington, merupakan futurolog yang pertama kali mensinyalir bakal munculnya perbenturan antar masyarakat di masa depan yang akan banyak terjadi dalam bentuk perbenturan peradaban. Berikut ini konflik yang sering terjadi di Indonesia, yaitu konflik SARA. Menurut beberapa sejarawan dan pengamat sosial humaniora, menyebut bahwa konflik SARA di bangsa Melayu telah terjadi sebelum era prakolonialisme, di mana konflik SARA menjadi bagian dari kehidupan bermasyarakat multi etnis, multireligius, multikultur seperti bangsa Indonesia. Di awal masa kemerdekaan, konflik SARA berdarah di Indonesia bersumber pada konflik politik maupun ideologi. Namun, di akhir abad ke-20 berganti wajah menjadi konflik identitas agama dan identitas etnik, di mana perbedaan agama maupun etnik bukan lagi menjadi sumber kekuatan bangsa, namun saat ini telah menjadi sumber bencana bagi bangsa Indonesia. Rentetan konflik di Indonesia makin sering terjadi semenjak krisis moneter disertai krisis ekonomi maupun krisis politik yang berlangsung sejak pertengahan tahun 1997. Hal ini membawa implikasi ganda baik dari segi positif maupun negatif bagi bangsa Indonesia. Euforia politik, ekonomi, dan hukum yang terjadi pada tahun 1998 telah memberikan kesempatan emas bagi rakyat maupun bangsa Indonesia untuk menata kembali sistem politik, hukum, dan ekonomi ke arah yang lebih baik, adil, dan demokratis. Namun, dibalik dari segi positif dari demokrasi yang demokratis, terselip celah masalah baru, yaitu ancaman disintegrasi bangsa, di mana fenomena ini tidak dapat dilepaskan dari dilema yang dihadapi negara kesatuan dalam mengembangkan atau menyeimbangkan antara kepentingan nasional maupun kepentingan daerah. Politisasi identitas budaya, sentimen agama, dan sumber daya ekonomi untuk kepentingan kelompok maupun individu yang menjadikan agama dan budaya sebagai legitimasi untuk merebut pengaruh, kekuasaan, dan penguasaan terhadap sumber daya ekonomi. Kondisi ini semakin diperparah dengan isu-isu mengenai kesenjangan sosial ekonomi diwarnai dengan wacana kebangsaan, kenegaraan, terutama ketika kaum pendatang menguasai sentra-sentra ekonomi. Gejala-gejala konflik serta kekerasan muncul ketika suatu kelompok maupun individu masing-masing mempertahankan ego serta kekuasaannya, sehingga tepat dengan apa yang dikemukakan oleh Lawrence seperti sesuatu yang diberi secara alamiah, seperti inherent pada hewan-hewan, agresi di dalam peperangan, di mana agresi berfungsi positif bagi kehidupan komunal manusia, di mana manusia mempelajari apa yang paling bahaya di lingkungannya sendiri, yaitu justru sesama manusia itu sendiri. Upaya rasional maupun moral untuk menghindari konflik tidak efektif dalam mengontrol perilaku agresif manusia, di mana psikologi sosial selalu tertarik untuk mengetahui bagaimana individu
berpikir tentang orang lain dan tentang situasi sosialnya. Kenyataan ini merupakan upaya untuk memahami orang lain yang berperan penting dalam perilaku sosial maupun pola pemikiran sosial. Selanjutnya yaitu masalah-masalah sosial pemicu konflik. Menurut Yosef Yapitaum dalam suatu diskusi tentang identifikasi isu-isu strategis yang berkaitan dengan pembangunan karakter dan pekerti bangsa, memberikan argumennya mengenai masalah pemicu konflik di Indonesia, yaitu terdapat dua masalah. Yang pertama yaitu menguatnya primordialisme dan etnosentrisme serta ketidakadilan sosial. Yang pertama yaitu menguatnya primordialisme dan etnosentrisme. Ikatan primordial pada dasarnya berakar pada identitas dasar yang dimiliki oleh para anggota suatu kelompok etnis, di mana identitas dasar ini merupakan sumber acuan bagi para anggota suatu kelompok etnik dalam melakukan interaksi sosialnya. Oleh karena itu, identitas dasar merupakan suatu acuan yang sangat mendasar dan bersifat umum serta menjadi kerangka dasar bagi perwujudan suatu kelompok etnik, di mana identitas dasar diperoleh secara akristif dan tidak mudah untuk mengingkarinya. Identitas dasar muncul dalam interaksi sosial antar kelompok etnik dan keberadaannya dalam bentuk ikatan-ikatan primordial melahirkan kohesi emosional yang sangat kuat atau menjadi etnosentrisme yang berlebihan sehingga menjadi sumber malapetaka. Yang kedua yaitu ketidakadilan sosial. Ketidakadilan sosial, ekonomi, budaya menjadi lapisan subur bagi tumbuhnya konflik di Indonesia. Hal tersebut kemungkinan berbagai pihak untuk memanaskan suhu yang terjadi di wilayah konflik. Demikianlah presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.